Qul, katakan, huwallahu ahad, dianya Allah ahad. Katakan kepada kafir Quraisy, katakan kepada orang kafir, katakan kepada siapa saja bahwasanya Allahu ahad. Kewajiban kita memperjelas akidah kita, memperjelas keyakinan kita, mempertegas sikap kita bahwasanya kita ahli tauhid. Kita punya keyakinan yang tidak bisa ditawar-tawar. Katakan Allahu ahad kepada kapitalis, kepada komunis, kepada sosialis, kepada siapa saja yang anti-Islam, yang ragu dengan Islam, yang merangi Islam, memusuhi Islam. Qul huwallahu ahad. Itulah akidahku, itulah keyakinanku, itulah garis perjuanganku, itulah mabda'ku, itulah manhajku, itulah gayahku, itulah hadapku. Demi Allahu ahad aku hidup, demi Allahu ahad aku mati. Katakan kepada siapa saja di hadapan konsep kehidupan apapun, Allahu ahad. Mentadaburi surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas, surat yang pendek, surat Makkiyah. Kita semua tahu tentang surat itu. Hafal di lidah kita. Tanpa pikir panjang bisa melantun di lidah kita dengan mudah. Tetapi apakah makna yang terkandung pada surat Al-Ikhlas ini? Apakah surat Al-Ikhlas ini seringan bacaannya atau kandungannya luar biasa? Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, surat Al-Ikhlas diturunkan di Mekah ketika umat Islam masih sedikit, ketika umat Islam masih tertindas, ketika umat Islam masih lemah. Ketika itu tekanan yang berat dihadapi oleh Rasulullah dan para sahabat. Islam takut-takut, sembunyi-sembunyi. Namun Allah perintahkan, Qul, katakan, huwallahu ahad, dianya Allah ahad. Katakan kepada kafir Quraisy, katakan kepada orang kafir, katakan kepada siapa saja bahwasanya Allahu ahad, Allahu ahad. Katakan kepada kaum musyrikun, Allahu ahad. Katakan kepada siapa saja. Maka sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kewajiban kita memperjelas akidah kita, memperjelas keyakinan kita, mempertegas sikap kita bahwasanya kita ahli tauhid. Kita punya keyakinan yang tidak bisa ditawar-tawar. Qul huwallahu ahad. Katakan Allahu ahad kepada kapitalis, kepada komunis, kepada sosialis, kepada siapa saja yang anti-Islam, yang ragu dengan Islam, yang memerangi Islam, memusuhi Islam. Qul huwallahu ahad. Katakan kepada mereka, Allahu ahad. Itulah akidahku, itulah keyakinanku, itulah garis perjuanganku, itulah mabda'ku, itulah manhajku, itulah gayahku, itulah hadapku. Demi Allahu ahad aku hidup, demi Allahu ahad aku mati. Katakan kepada siapa saja di hadapan konsep kehidupan apapun, Allahu ahad. Ini pernyataan tauhid yang tegas, pernyataan tauhid yang harus diperjelas dan kemudian harus dipahami dengan baik. Maka sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, umat Islam tidak boleh bimbang dengan tauhidnya, umat Islam tidak boleh ragu dengan tauhidnya. Kita lihat rapor kita di hadapan rapor para pendahulu kita, bagaimana istiqamahnya dengan tauhidnya. Asiyah istri Firaun hidup bersekamar dengan Firaun. Dia tahu tangan Firaun berlumuran darah, dia tahu Firaun itu mengancam akan melaksanakan ancamannya, namun Asiyah tidak pernah gentar. Asiyah seorang wanita yang baru saja meyakini akidah yang dianut oleh Nabi Musa alaihissalam, masih baru saja mengenal Allah, tidak mengantongi ijazah IAIN, tidak mengantongi ijazah masternya perguruan tinggi agama, tidak bergelar doktor agama, tidak bergelar profesor agama. Dia hanya mendengar kajian sekali dua kali dari Musa alaihissalam, karena tidak ada jadwal pengajian Musa di istana Firaun.
Namun ketika itu dia mampu beriman dengan baik, bertauhid dengan baik. Ketika tauhidnya berhadapan dengan Firaun, akidahnya berhadapan dengan Firaun, dia bertindak, dia memperjelas akidahnya, sikapnya, diancam. Ancaman pertama SP1, disuruh murtad, nggak mau. SP2, disiksa, diikat di atas batu di tengah terik panas dari pagi sampai petang, tidak dikasih makan dalam kondisi yang sangat panas. Dia kelaparan, dia kemudian tidak ada kekuatan. Datanglah Firaun berkata kepadanya, "Ya Asia, maukah engkau rujuk dari keyakinanmu dan kembali engkau ke istana, dan akan diberikan dijanjikan berbagai macam imbalan?" Namun Asia tidak mau. Akhirnya Firaun mengeluarkan SP3, dihukum mati Asia. Maka Asia tidak ragu, dibawa Asia ke atas bangunan yang tinggi, dijatuhkan dari bangunan yang tinggi, ditunggu dengan apa? Kemudian Asia diletakkan di bawah, kemudian dijatuhkan batu besar dari atas. Sebelum batu dijatuhkan di atas, Asia berdoa pada Allah, "Ya Allah, bangunkan untukku rumah di sorga dan selamatkan aku dari tangan orang zalim ini." Dikabulkan oleh Allah. Di dunia Asia tidak dapat rumah yang indah dan penuh iman, maka dia minta rumah yang indah dan penuh iman di sorga. Allah kabulkan untuk Asia, seorang wanita yang baru saja beriman dengan mantapnya, qul huwallahu ahad. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, diikuti langkah itu oleh pembantunya Masita. Tahukah Masita hanya seorang pembantu? Bandingkan iman saudara-saudara dengan iman seorang pembantu. Tidak punya keahlian apapun, tidak punya kehebatan apapun, tidak bisa dinilai dari materinya, tidak bisa dinilai, tidak ada yang dia punya oleh Masita. Dia hanya punya iman, dia hanya punya Allah, yang itu akan dipertaruhkannya dengan nyawanya, ditebus dengan kematiannya. Ditangkaplah Masita. Setelah ditangkap, dihadirkan di hadapan Firaun. "Hai Masita, benarkah pengaduan anakku? Engkau menolak ketuhananku dan engkau beriman dengan Tuhannya Musa." "Benar wahai Firaun, Rabbi Rabbu Musa wa Harun." Tuhanku Tuhan Musa dan Harun yang telah menciptakan engkau dan aku, pemilik kerajaan engkau ini wahai Firaun. Maka sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kalau demikian kamu tidak mau rujuk, akan kubunuh semua anakmu. Ditangkap, diambil semua anaknya. Anak yang kecil-kecil dinyalakan, kemudian kuali pakai minyak yang panas, dijalakan, kemudian dalam kondisi mendidih, diancam, ditaruh anaknya di atas minyak yang mendidih. "Hai Masita, kalau engkau tidak mau rujuk, aku jatuhkan anakmu ini ke dalam minyak panas ini." Maka ketika itu sang ibu yang sangat mencintai anaknya, air mata berurai, tetapi mata dipejamkan. "Wahai Firaun, aku tidak akan pernah mundur dari keyakinanku. Rabbi Rabbu Musa wa Harun, Tuhanku Tuhan Musa dan Harun yang telah menciptakan engkau dan aku." Maka jatuhlah satu anaknya, memutih, tulangnya merapung di atas minyak panas. Maka diambil anak yang kedua, dan kemudian ditanya lagi, maka air mata semakin membasahi. Maka ketika itu jatuhlah anak yang kedua, dan habislah keluarganya, dimasukkan dalam minyak panas. Datang giliran Masita. "Ya Masita, wahai Masita, apakah engkau tidak mau rujuk? Sekarang giliranmu." Kata beliau, "Tidak, wahai Firaun, Rabbi Rabbu Musa wa Harun, Tuhanku Tuhan Musa dan Harun yang telah menciptakan aku dan menciptakan engkau, pemilik kerajaan engkau ini wahai Firaun." Maka dibawa, diseretlah Masita melintas di hadapan Firaun menuju kuali besar itu. Kemudian ketika itu sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka Masita berkata, "Hai Firaun, aku punya suatu permintaan." Maka ketika itu langsung ngomong, tertawa Firaunnya, "Hai Masita, kenapa engkau terlambat? Kalau seandainya dari tadi engkau merujuk, engkau kembali kepada keyakinan, membatalkan keteguhan engkau ini, tadi engkau anak-anakmu tidak dibunuh." "Tidak wahai Firaun, aku tidak mundur dari keyakinanku. Aku hanya punya satu permintaan. Seandainya setelah kematian kami nanti, setelah engkau membunuhku, kumpulkanlah tulangku dengan tulang keluargaku dalam satu wadah.
kuburkan kami di kuburan yang sama. Seandainya kami di dunia tidak bisa bersatu, maka kami akan berkumpul di akhirat. Maka diseretlah Masitah. Firaun berkata, haza laki ya Masitah. Ini aku janjiku untukmu wahai Masitah. Dipenuhi wahai Masitah. Dibawalah Masitah, dilemparkan ke dalam minyak panas, mendidih Masitah. Kemudian tinggallah tulang-tulangnya, dikumpulkan tulang-tulangnya, dikuburkan di kuburan yang sama. Ketika Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj, bau wangi yang luar biasa di angkasa. Ditanya kepada Jibril, ya Jibril, bau apa yang sangat wangi ini? Maka ketika itu Jibril berkata, inilah bau kuburan Masitah wahai Rasulullah. Inilah orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang tegas dengan akidahnya, matang dengan tauhidnya. Maka Allah agungkan dia, kuburannya bau wangi sampai Rasulullah takjub dengan kewangian kuburannya. Itulah Masitah, pahlawan sejati, pahlawan tauhid. Pahlawan tauhid ini yang harus Anda catat, harus muncul di antara Anda ini pahlawan tauhid, pahlawan syariat, penebus keagungan Islam, penebus keteguhan Islam. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, itu sebelum kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ada satu surat yang Anda lihat, sering Anda lihat dalam satu surat bernama Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi, tahukah Anda siapa Ashabul Kahfi? Siapa pemuda-pemuda Al-Kahfi itu? Dia adalah anak-anak raja. Dia adalah pewaris-pewaris kerajaan. Dia adalah calon seorang menteri, calon putra mahkota. Dan kemudian dia beriman kepada Allah. Ketika disuruh melakukan penyembelihan, dia tolak karena imannya melarang hal tersebut. Ketika itu akhirnya mereka dipenjarakan. Setelah dipenjarakan, disuruh kembali kepada ajaran nenek moyangnya. Mereka menolaknya, tidak mau membatalkan tauhidnya, mengotori tauhidnya, apapun tebusannya. Akhirnya sidang jemaah dilepaskan oleh orang yang masih suka pada mereka, yang masih peduli dengan mereka. Larilah mereka ke gua, dan itulah Al-Kahfi. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, coba Anda bayangkan, dari istana ke tengah goa, dari kemewahan daripada kemiskinan, daripada fasilitas kepada kekurangan, dari calon jabatan-jabatan yang luar biasa, demi keagungan Islam, demi keteguhan tauhid, dia akan tebus dengan apapun, semahal apapun tebusannya. Inilah prinsip-prinsip qul huwallahu ahad. Inilah prinsip tauhid yang benar, sidang jemaah. Bagaimana lagi dengan cerita Sumayyah, wanita pertama yang menebus imannya, sampai ditarik tangannya ke kiri dan ke kanan, lepas dari tubuhnya. Sumayyah, badannya penuh dengan tombak-tombak dibakar, tombak-tombak berapi, disiksa sekeluarga. Dia menyemangati suaminya, sabar wahai suamiku, sabar wahai Yasir. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, jadilah dia wanita pertama yang syahid dalam Islam karena mempertahankan akidahnya. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, kita sebagai kaum laki-laki, kita sebagai kaum terdidik, maka iman kita tidak boleh kalah dari para wanita. Iman kita tidak boleh kalah dari orang-orang yang tidak mengantongi ijazah sarjana. Antum hari ini orang-orang cerdas, antum hari ini orang-orang hebat, mengantongi sarjana, mengantongi sertifikat ini dan itu, dapat fasilitas dan diakui depan publik. Tetapi apa yang hilang? Yang hilang adalah kekuatan tauhid wal aqidah. Yang hilang adalah keteguhan iman. Yang hilang adalah Anda tidak berani bertarung untuk iman antum semuanya. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, adakah kisah Abdullah bin Huzafa? Abdullah bin Huzafa, sidang jemaah yang dirahmati Allah, pasukannya kalah, ditangkap oleh pasukan musuh, ditangkap oleh raja musuh, oleh kaisar. Ketika ditangkap sidang jemaah yang dirahmati Allah, ditanya siapa di antara kalian yang paling mengerti tentang ajaran Muhammad di depan tawanan perang itu. Maka ditunjuklah Abdullah bin Huzafa, dipanggil dia. Kata kaisar, maukah engkau? Mulai dibujuk,
Jadi untuk menghancurkan iman itu pertama dibujuk dulu, diberikan tawaran dulu, tidak langsung diberikan ancaman. Dicoba diberikan tawaran, maukah engkau aku berikan sepertiga kerajaanku ini dan engkau tinggalkan agama Muhammad? Apa jawabnya? Tidak bisa. Maukah aku berikan setengahnya, engkau tinggalkan ajaran Muhammad? Setengah wilayah kerajaan diminta murtad, enggak mau. Maukah engkau aku berikan putriku untukmu, tambahan dari setengah kerajaan itu? Tidak mau. Teguh imannya. Kalau engkau tidak mau, maka engkau akan aku ancam. Ambil dua pasukannya, diambil dua pasukannya, dipanaskan kuali atau belanga, akhirnya dimasukkan ke dalam, digonseng sahabat dua orang. Kemudian ketika itu, setelah digonseng, singkat cerita sidang jemaah yang dirahmati Allah, menangislah. Apakah engkau mau rujuk? Tidak. Kalau tidak, engkau akan aku gonseng juga. Akan aku masukkan ke dalam api panas ini, kuali panas ini. Nangislah Abdullah bin Hudzafah. Apa katanya? Kenapa engkau tidak menangis dari tadi? Kenapa baru sekarang? Sekarang engkau sadar juga kan? Tidak wahai Kaisar, aku tidak menangis karena perkara itu. Terus kenapa engkau menangis? Aku menangis kenapa Allah memberiku cuma satu nyawa. Andaikan Allah memberiku 100 nyawa atau sebanyak rambut yang ada di kepalaku, pasti satu persatu akan kukorbankan fi sabilillah. Akan kukorbankan untuk menegakkan agama Allah. Akan kukorbankan menjaga muruah umat Islam. Akan kukorbankan untuk membentengi agama Allah ini. Maka ketika itu barulah sadar Kaisar, umat Islam ini akidahnya, tauhidnya dan imannya tidak bisa ditawar-tawar. Maka akhirnya apa kata beliau? Maukah engkau mencium keningku dan aku bebaskan pasukanmu? Padahal pada saat yang sama Umar bin Khattab sebagai khalifah sudah panik. Bagaimana cara membebaskan mereka yang ditawan? Sedang dirapikan pasukan. Tapi ketika itu apa kata Kaisar? Maukah engkau mencium jidatku, keningku, dan aku akan bebaskan semua pasukanmu? Tahukah anda bahwa pekerjaan yang paling dibenci oleh beliau adalah mencium jidat orang kafir? Itu pekerjaan yang paling beliau benci. Tetapi mengingat nyawa para pasukannya, diciumnya lah jidat Kaisar ini. Akhirnya dibebaskan pasukan. Kagetlah Umar. Kenapa mereka bisa dibebaskan? Diceritakan kepada Umar bin Khattab, aku paling benci mencium keningnya. Hari ini aku masih kesal. Apa kata Umar? Kalau begitu maukah engkau, Umar, yang mencium keningmu di hadapan para sahabat yang lain? Maka ketika itu dalam suatu acara, Umar mencium jidat Abdullah bin Hudzafah sebagai tebusan pengobat hati yang kesal dari beliau. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, belum lagi Ibnu Mas'ud yang kecil. Dengan iman tenaga kita akan kuat, dengan tauhid kita akan kuat, dengan tauhid energi kita akan berlebih. Sidang jemaah, apapun yang anda buat, jangan dengan kekuatan fisik, namun dengan kekuatan iman. Ibnu Mas'ud dalam pengajian Rasulullah ditanya para sahabat, siapa di antara kalian yang besok membacakan Al-Quran di hadapan kafir Quraisy di dekat Ka'bah? Pada takut sahabat, ketahuan berislam saja ditangkap. Ini membacakan Al-Quran, pasti babak belur. Tidak ada yang tunjuk tangan, tidak ada yang berani. Abdullah ibnu Mas'ud, seorang sahabat berperawakan kecil orangnya, jatuh dari kayu yang rendah saja, patah kakinya, ditertawain oleh sahabat yang lain. Ketika ditertawain, marah Rasulullah. Tahukah kalian, jika ditimbang betis Ibnu Mas'ud dengan dunia dan isinya, lebih berat nilai betis Ibnu Mas'ud daripada dunia dan isinya di mata Allah. Kenapa? Karena dia seorang yang akidahnya luar biasa, tauhidnya luar biasa, sang penebus,
Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, tidak ada sahabat yang tunjuk tangan. Dari belakang Ibnu Mas'ud tunjuk tangan. Kemudian kaget semua orang. Apakah Ibnu Mas'ud paham apa yang disuruh Rasulullah? Apakah Ibnu Mas'ud tidak punya perhitungan akan bahaya yang akan terjadi? Tapi Ibnu Mas'ud sudah tegas dengan prinsipnya. Besok dia yang akan bacakan Al-Quran. Maka besoknya dibacakan Al-Quran oleh Ibnu Mas'ud di dekat Ka'bah. Baru saja ayat Sabbihisma Rabbikal A'la dibacakan, maka mendaratlah pukulan-pukulan di tubuh Ibnu Mas'ud, puluhan. Kemudian disusul terus. Ibnu Mas'ud tidak pernah bangkit, dia terus menyelesaikan bacaannya. Maka babak belurlah Ibnu Mas'ud. Pada pengajian berikutnya, semua orang menyaksikan keadaan Ibnu Mas'ud dan ketakutan ketika itu. Ditanya oleh Rasulullah, hari ke depan siapa lagi? Ibnu Mas'ud sudah bacakan. Nah, ke depannya siapa di antara kalian yang akan membacakan, melanjutkan tugas Ibnu Mas'ud ini? Semakin tidak ada sahabat yang bernyali. Nah, ketika itu sidang jemaah, siapa yang akan melanjutkan tugas itu? Kembali Ibnu Mas'ud tunjuk tangan. Saya ya Rasulullah. Di situ semua sahabat mengakui keteguhan hati, kekuatan mental Ibnu Mas'ud. Semua itu dengan tauhid. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Amanat berikutnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, dia tidak diperanakan, penolakan dan ingkar terhadap kemusyrikan. Kemudian Allah itu tidak ada yang sebanding dengan dia. Allah tidak ada yang sebanding dengan dia. Semuanya bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu seorang muslim takut walaupun dia sendirian. Karena kekuatan orang kafir itu juga bergantung pada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Nyawa mereka juga digenggam oleh Allah. Semua makhluk ini, baik yang jahat yang baik, bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Maka selama Anda bersama Allah, tidak perlu Anda takut. Dimanakan lau jitama'at innal ummata lau jitama'at, berkumpul orang banyak untuk kalian, ala ayaduruk, untuk mencelakakan kalian, la yaduruka, tidak akan mampu mereka mencelakakan kalian, illa bisyai'in qad katabahu Allah alaik, kecuali dengan sesuatu yang sudah ditetapkan Allah. Hadis sebelumnya mengatakan innal ummata, sesungguhnya umat yang banyak, lau jatamat ala ayyam fa'uka, memberi kalian bersatu, berkumpul untuk memberi manfaat pada kalian, la yanfa'uka, tidak akan mampu dia memberikan manfaat, illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak, kecuali dengan sesuatu yang sudah Allah putuskan. Semuanya kekuatan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil azimil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa manusia akan diuji dengan waktu. Semua akan membuktikan, memisahkan yang soleh dengan tidak soleh. Waktu akan memisahkan yang bertakwa dengan yang munafik. Waktu akan memisahkan yang tetap pongah dan akan tunduk di hadapan Allah. Waktu akan memisahkan mana ahlul haq, mana ahlul batil. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Mantapkan iman. Iman yang akan menyelamatkan, bukan harta Anda, bukan jabatan Anda. Man ya'tamada ala malihi qalla, siapa yang bersandar pada hartanya akan selalu merasa kurang. Man ya'tamada ala jahi, siapa yang bersandar pada jabatannya zalla, dia akan merasa hina selalu. Maka bersandar sepenuhnya kepada Allah, mantapkan iman. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan melakukan amal-amal soleh secara pribadi dan berjamaah, secara sendiri atau berkomunitas, gerakan sendiri atau gerakan bersama. Amil shalihat, bersama-sama. Tidak bisa kita mengurus Islam ini sendiri.
harus sinergi, harus saling menguatkan. Kecilkan khilafiyah, atur barisan yang baik, melangkah bersama. Amal salihat itu pakai jamaah. Wa amilus salihat wa tawasau bil haq, untuk menjaga jamaah itu saling menasihat, saling berbagi nasihat. Wa tawasau bis sabar, perjalanan panjang itu akan butuh kesabaran menghadapi sesama kita, kesabaran menghadapi perkara yang datang dari internal, perkara yang datang dari luar. Maka dengan itu insya Allah Islam akan bangkit, tanpa itu akan hancur. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama